Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Diana Fauziah dari jurusan Tadris IPS YIN Metro. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah video yang mana video ini adalah tugas pengganti mata kuliah micro teaching yang diampu oleh dosen Anita Lisdiana. Nah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Tentu kalian semua yang ada di rumah baik semua ya. Nah, jadi kita perlu bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan yang alhamdulillah kita dapat melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita sebelum belajar berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah berdoa selesai, kita lanjut ke materi ya. Sebelum lanjut ke materi, Ibu mau bertanya kepada anak-anak yang di rumah, apakah sudah belajar? Nah, Ibu rasa kalian yang ada di rumah sudah belajar ya, supaya kita lebih mudah untuk belajar. Nah, jadi kita lanjut materi pada pagi hari ini, yaitu kita akan belajar masa praaksara. Pengertian praaksara. Praaksara di sini berasal dari dua kata, yaitu pra dan aksara. Pra sendiri berarti sebelum dan aksara berarti tulisan. Jadi yang dimaksud praaksara adalah masa di mana sebelum manusia mengenal adanya tulisan. Ada pengertian yang sama dengan praaksara, yaitu nirleka. Nirleka itu berasal dari dua kata, yaitu nir dan leka. Nir yang berarti tidak dan leka berarti tulisan. Nah, jadi nirleka berarti masa di mana tidak ada tulisan. Praaksara disebut juga sebagai masa prasejarah. Kenapa sih Bu kok masa praaksara disebut sebagai masa prasejarah? Kenapa? Karena tulisan itu menjadi sebuah simbol dari adanya suatu kebudayaan. Nah, jadi masyarakat pada zaman dahulu meninggalkan catatan-catatan yang berupa batu tulis. Kemudian batu tulis itu disebut juga sebagai prasasti. Ada juga naskah-naskah kuno yang ditinggalkan pada zaman dulu. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Ini disebut sebagai Paleolitikum. Nah, ini berlangsung pada 12.000 tahun yang lalu. Nah, pada zaman ini mereka sudah bersifat nomaden. Nah, mereka hidup dengan berpindah-pindah. Nah, kemudian mereka pada masa ini bergantung pada alam. Keseluruhan hidupnya itu bergantung pada alam. Nah, pada masa ini juga mereka sudah membuat alat-alat dari batu, kayu, dan tulang. Nah, contohnya seperti ini. Pada zaman dulu itu batu ini digunakan untuk membuat api. Nah, terus sedangkan kayu ini dibuat untuk mengkuliti hewan. Nah, kemudian alat-alat yang dihasilkan dari batu, kayu, dan tulang pada zaman ini yaitu berupa kapak perimbas, alat tulang, dan alat sepih. Nah, itu yang dihasilkan pada masa Paleolitikum. Selanjutnya ini ada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Nah, masa ini disebut dengan masa Mesolitik. Nah, berlangsung pada 10.000 tahun sampai 2.500 tahun. Nah, pada masa ini itu adalah masa awal di mana manusia menemukan api. Nah, pada masa ini mereka mulai mengenal bercocok tanam, yaitu dengan sistem slash and burn. Nah, pada masa ini tidak asing ya sistemnya itu, karena pada slash and burn ini masih digunakan pada masyarakat pada hari ini. Karena masyarakat sekarang itu dengan membuka ladang menggunakan sistem ini. Selanjutnya itu ada masa bercocok tanam. Nah, masa ini disebut dengan budaya Neolitik. Nah, pada masa ini mereka sudah hidup menetap atau bisa disebut dengan sendenter. Nah, pada masa ini mereka sudah menemukan teknologi, yaitu disebut dengan mengupam.
punden berudak. Nah, menhir di sini disebut sebagai pemujaan. Nah, di mana manusia pada zaman dahulu itu banyak melakukan, pada zaman ini melakukan pemujaan, sudah melakukan pemujaan. Nah, kemudian sarkotagus itu yang berarti sebagai setelah kematian itu adanya diperhatikan. Jadi pada masa ini masyarakatnya mulai memperhatikan ketika sudah meninggal, ketika diperhatikan. Nah, kemudian ada punden burudak. Nah, punden burudak ini adalah yang sangat penting dalam pembuatan candi. Nah, gunanya untuk sebagai generasi-generasi selanjutnya. Nah, pada zaman masa perundagian ini di sini ada megalitik. Nah, megalitik ini adalah mega itu berarti besar dan litik itu berarti bangunan. Jadi kesimpulan dari materi yang telah Ibu sampaikan pada pagi hari ini yaitu masa praaksara adalah masa di mana manusia sebelum mengenal adanya tulisan, dan di masa praaksara ini kemudian dia memulai tahap masanya, yaitu mereka sudah hidup dengan kehidupan yang tetap di desa-desa, dan kemudian mereka mempunyai kepercayaan yang sudah mereka anut dan mempunyai nilai-nilai, norma, dan aturan yang telah mereka tetapkan dalam kehidupannya. Jadi untuk anak-anak yang ada di rumah, jangan lupa belajar yang rajin ya di rumah, banyak-banyak membaca supaya nilai-nilainya pada akhir semester ini bagus semua. Nah, Ibu cukupkan pada materi pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.